Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Sakning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Puasa sampai hari ini kita semuanya lancar dan semoga selalu sehat walafiat. Amin. Senantiasa dibarokai oleh Allah, diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para pendengar Cah dan Ning, semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, warga Surabaya dan seluruh warga Indonesia khususnya, alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah, dan pada hari ini kita semuanya bersama-sama bersilaturahim melalui udara ini, dan alhamdulillah di RRI program 4 kita semuanya dipertemukan dengan Ningpur yang selalu sehat walafiat, dan seluruh kru RRI semoga senantiasa juga sehat walafiat. Nengpor dan semua pendengar Cah dan Neng, bahwa kita semuanya hari ini masih berpuasa, tetapi kita semuanya juga senantiasa masih terus melakukan aktivitas, dan semoga aktivitas kita itu diberkahi oleh Allah. Aktivitas yang diberkahi oleh Allah adalah aktivitas yang diniatkan, aktivitas yang senantiasa diawali dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena hakikat dari kehidupan kita di dunia ini sesungguhnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi. Nah, hakikat pengabdian, hakikat ibadah inilah tujuan dari kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Sehingga semua aktivitas kita, termasuk ibadah yang mahdoh maupun yang ghairi mahdoh, adalah semuanya dalam rangka ibadah kepada Allah. Dalam berpuasa, tentu kita niat untuk menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dilarang di dalam berpuasa. Tetapi juga tidak ada larangan untuk melakukan sesuatu yang beraktivitas dengan fisik maupun non-fisik. Nah, para pendengar, kita semuanya ketika memiliki kehendak dan motivasi kuat untuk melakukan sesuatu dengan kesadaran sendiri yang didasari dengan sistem orientasi nilai, yang semuanya itu dilakukan dalam rangka untuk melakukan kerja atau kinerja, maka disinilah hakikat kita melakukan sesuatu itu disebut dengan kerja yang beretika atau etos kerja. Nah, etos kerja itu berupa perilaku positif. Semua berbentuk motivasi yang menggerakkan adalah spirit dan pikiran dasar kita, sikap dan aspirasi kita, keyakinan kita yang kuat bahwa kita melakukan kegiatan atau pekerjaan itu yakin betul bahwa itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam semua aktivitas yang kita niatkan dan kita sadari itu, para pendengar, sesungguhnya kita semuanya sudah berprinsip bahwa apa yang kita lakukan itu selalu ditolong oleh Allah, maka harus kita lakukan dengan benar. Harus kita lakukan dengan penuh kedisiplinan, harus kita lakukan dengan tepat waktu, dilakukan dengan rasa hormat, didasari dengan jujur, amanah, dan persaudaraan. Tentu juga di dalam melakukan aktivitas pekerjaan itu dilakukan tidak sendirian, tetapi dilakukan dengan teamwork, dengan kerja keras, dengan orientasi hasil yang terbaik, dan inilah yang menghasilkan kinerja terbaik. Nah, di dalam melakukan pekerjaan itu juga dilandasi dengan spirit untuk terus maju, dilandasi dengan wawasan kinerja yang baik, lalu diikuti dengan skill yang mantap.
dan pikiran yang cemat dan jernih. Karena itu para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sepadankan dengan puasa, apa hubungannya puasa dengan etos kerja? Tentu sangat erat, karena puasa itu dilandasi oleh kesadaran diri, dilandasi dengan keimanan. Kita paham semuanya ketika Rasulullah menyampaikan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan dasar iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, kesadaran diri dengan keimanan, imanan wa ihtisaban, itulah landasan kinerja bersambung dengan puasa. Ketika seseorang itu sudah benar-benar beriman, melandasi dia melakukan puasanya dengan rela diri dan hanya mengharap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia punya gantungan yang kuat. Sebagaimana Allah juga menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bersandar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan mencukupinya. Nah, ketika seseorang sudah pasrah betul, bersandar betul, rela diatur oleh Allah hidupnya, disetting oleh Allah, diprogram oleh Allah, maka orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang benar-benar ketika berbuat sesuatu, baik di dalam berpuasa maupun di luar puasa, maka dia sudah tidak ada persoalan. Karena lapar dan dahaga itu sesungguhnya adalah jasmaniyah belaka. Ketika hatinya sudah yakin betul bahwa dia diatur oleh Allah, hidupnya dicukupi oleh Allah, maka dia tidak punya kegundahan, tidak punya keraguan di dalam melakukan sesuatu. Dan dalam kondisi apapun, apakah dia lapar atau tidak lapar, karena dia sudah pasrah bahwa hidupnya diatur oleh Allah, maka sungguh melakukan apapun itu akan berdaya kerja atau berkinerja, dan hasilnya terlalu hasil yang terbaik. Kita kalau kembali kepada historis, banyak sekali ulama-ulama kita, para cerdik pandai yang berhasil dan memiliki kegemilangan justru di saat kesuksesan itu adalah saat dia berpuasa. Sebut saja misalnya seorang penulis hebat, dan beliau adalah ulama terkenal yang kita selalu jadikan acuan adalah Imam Al-Ghazali misalnya. Imam Al-Ghazali menyelesaikan beberapa tulisan beliau itu di saat Ramadan. Demikian juga para ulama dan cerdik pandai yang lain, itu juga mencapai kesuksesan di saat bulan suci Ramadan. Nah, kita semuanya juga tahu betul bahwa keberhasilan kemerdekaan Republik Indonesia ini juga puncaknya kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan atau diserukan, diproklamirkan pada bulan suci Ramadan. Itu artinya apa? Para pendahulu kita melakukan kegiatan kinerja yang baik, itu juga di saat beliau berpuasa tanpa lelah, tanpa mengenal kesulitan ketika di saat berpuasa. Nah, hendaknya kita juga demikian sebagai muslim yang baik, tentu selalu berkegiatan yang terus menghasilkan kinerja terbaik, meskipun secara fisik kita mungkin lemah. Jangan hanya dijadikan landasan bahwa orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang hanya ingin mengejar ibadahnya berlandasan pada satu hadis, misalnya naumu shaimin ibadatun. Tidurnya orang-orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Tentu akan lebih produktif ketika kita melakukan kegiatan, kemudian kita semuanya kondisinya dalam saat kita berpuasa. Rompat, Suara Budaya Surabaya.